Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Kita dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-cita kita pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaan kita terhadap bidang tertentu dapat membantu kita meraih cita-cita. Cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Apakah kegiatanmu sama dengan kegiatan temanmu? Dari situ dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki cita-cita dan tujuan yang berbeda. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kita lakukan yang memiliki manfaat untuk mendukung tercapainya cita-cita. Oleh karenanya, kita harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Mari kita simak kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan. Tapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Berikutnya ada Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Dari kisah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa cara mereka menghadapi kegagalan adalah dengan tidak mudah menyerah untuk meraih mimpi dan terus berlatih. Bagaimana denganmu? Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu? Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat.
Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk, kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Perhatikan gambar berikut. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Kalau di sekitar kakak tidak ada keragaman ciri fisik, karena semua berasal dari suku yang sama, yaitu suku Jawa. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku yang ada di Indonesia diantaranya meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita yaitu dapat meningkatkan jiwa toleransi dan saling menghormati. Kemudian juga menumbuhkan rasa bersyukur atas adanya keberagaman. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Tanah airku, tanah yang beragam. Karya De Caritas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku,
tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini. Demi kita, bangsa Indonesia. Selanjutnya, mari kita temukan makna dari tiap bait puisi tersebut. Bait pertama, kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua, aku menyebut diriku orang Madura, kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kira-kira maknanya apa? Ya, makna puisi bait pertama yaitu meski beraneka ragam suku, kita semua adalah orang Indonesia. Lanjut ke bait kedua. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Berarti makna bait kedua ini yaitu rasa syukur dan bangga lahir di Indonesia. Lanjut ke bait yang ketiga. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Makna puisi bait ketiga ini adalah Indonesia kaya akan segalanya untuk seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke bait yang keempat. Mari kita rawat Ibu Pertiwi. Ya, ini terlihat kalau isinya adalah ajakan ya. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Jadi, makna puisi bait keempat yaitu ajakan untuk merawat, menyayangi, serta menjaga Indonesia. Selanjutnya, untuk makna keseluruhan puisi dari bait ke-1 sampai dengan ke-4, kita dapat menyimpulkan maknanya yaitu Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan bangsa. Indonesia memiliki banyak kekayaan bagi seluruh rakyatnya. Kita harus bersyukur dan bangga hidup di Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa mewujudkan rasa syukur dengan cara merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia demi bangsa Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Ada keragaman alam yang juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Berikut ini peta persebaran sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia.